Jadi pada browser kalian ketikkan pusmendikbud.kemdikbud.id/akm. Nah, lalu kalian enter dan nah ini dia laman Pusmenjer yang menyediakan soal-soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Di sini juga disediakan video-video penjelasan tentang apa itu AKM, juga tentang kebijakan-kebijakan AKM itu sendiri. Jadi di sini disediakan juga video-video penjelasan tentang kepesertaan AN atau asesmen nasional dan juga tentang hal-hal lain seperti protokol kesehatan dan video-video penjelasan yang lain yang kalian bisa tonton ya di laman Pusmenjer ini. Nah, untuk AKM nanti itu akan berisi numerasi, soal-soal numerasi. Kemudian ada juga literasi teks fiksi yang merupakan teks-teks yang berisi teks fiksi ya. Kemudian ada literasi teks informasi. Nah, kemudian untuk soal-soal AKM ini, level pembelajarannya adalah mulai dari level pembelajaran 1, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2, yang terdiri dari numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Isi dari AKM untuk level 1. Kemudian ada untuk level 2 untuk kelas 3 dan kelas 4. Isinya juga sama, numerasi, literasi teks fiksi, dan teks informasi. Kemudian untuk level 3 adalah untuk kelas 5 dan 6 yang sama, terdiri dari numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Untuk mencoba soal AKM itu seperti apa, kalian bisa mengikuti simulasi Ayo Coba AKM. Tombolnya ada di kanan bawah pojok ya, pojok kanan bawah. Kalian klik saja. Nah, di sini kemudian kalian bisa memilih paketnya. Apakah paket A, paket B, dan paket C. Paket A itu adalah untuk siswa SD. Kemudian paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA. Kita coba yang paket SD ya. Nah, kemudian di sini sudah disediakan username dan passwordnya. Tinggal klik login saja. Nah, setelah klik login, nah kalian di sini diminta untuk mengisi form ya. Nah, di sini sudah disediakan juga token di sebelah kiri atas. Pojok kiri atas itu ada token yang nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini ya. Sini ada tokennya itu bisa di refresh juga. Nah, kemudian kita diminta mengisi data peserta. Nah, di sini data peserta itu bisa kita isikan. Nah, misalnya perempuan, ganti dengan perempuan. Kemudian bisa kita isikan tanggal lahir, kemudian bulan lahirnya, misalnya lahirnya tahun 2010. Nah, kemudian klik tokennya itu masukkan. Nah, tokennya itu bisa kita copy ya supaya tidak salah, dipencet agak lama, kemudian klik copy. Lalu kita pastekan di sini di tempat token ini. Nah, pencet agak lama, kemudian klik paste. Nah, di sini tentu tidak akan salah. Lalu klik submit.
Oh ya, kita lupa, kita belum mengisi nama. Jadi diminta untuk mengisi nama. Tadi kita belum isikan ya nama. Jadi kita isikan dulu nama. Misalnya namanya Sonia. Kita masukkan aja nama Sonia ya. Kemudian setelah itu klik submit. Nah, setelah klik submit, maka kita akan masuk ke halaman ini ya, untuk memulai mengerjakan soal. Nah, sebelum memulai mengerjakan soal itu ada konfirmasi tes. Nah, di sini disediakan waktunya pengerjaan tesnya. Konfirmasi bahwa kita akan mengerjakan soal SD dengan waktu 60 menit dan ini adalah tes baru. Kalau sudah, kita klik mulai. Nah, ketika mulai kita akan masuk ke soal nomor 1. Soal AKM itu bentuknya seperti ini ya, bentuk-bentuk soal aplikatif di mana tentang kehidupan sehari-hari. Jadi teksnya itu biasanya lumayan agak panjang ya. Jadi kalian harus membaca dengan teliti. Setelah membaca teksnya dengan teliti, baru kalian baca soalnya itu yang diminta itu tentang apa. Nah, ini adalah soal literasi ya. Di sini waktunya terus berjalan, berkurang ketika kita sudah klik mulai. Nah, untuk soal nomor 1 ini, nah ini soal pilihan ganda ya. Jadi kalau pilihan ganda itu hanya boleh memilih satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalau sudah tinggal klik selanjutnya untuk melanjutkan ke soal nomor 2. Nah, setelah kita klik soal nomor 2, nah kita menuju ke soal nomor 2 walaupun kita lihat ini teksnya masih sama seperti nomor 1 tadi. Cuma soalnya itu sudah berbeda. Nah, di sini di soal nomor 2 ini ternyata itu bentuk soalnya pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks di mana jawabannya itu lebih dari satu. Tandanya itu berbentuk kotak-kotak gitu pilihannya. Kalau pilihannya berbentuk kotak ini bisa dijawab lebih dari satu ya. Jangan hanya menjawab satu. Itu jawabannya lebih dari satu. Jadi centang saja jawaban yang benar dan itu pasti lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi misalnya jawabannya 3 ya centang 3. Misalnya ada yang benarnya itu 2. Kemudian lanjutkan ke soal berikutnya dengan klik soal berikutnya. Nah, setelah kita klik soal berikutnya, kita menuju ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ternyata teksnya masih sama ya, seperti soal nomor 1 dan 2, tetapi bentuk soalnya sudah berbeda. Di sini kita diminta untuk memilih benar atau salah dari pernyataan ini. Jadi teksnya berbeda, soalnya teksnya sama, bentuk soalnya berbeda, yaitu benar atau salah pernyataan itu disesuaikan dengan teksnya. Misalnya benar, klik yang benar ya, klik tempat yang benar, baca pernyataannya. Misalnya benar, klik benar. Kemudian misalnya salah, klik salah, seperti itu. Jadi bisa diganti ya, misalnya ternyata oh itu tadi benar, oh salah gitu. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Teksnya masih sama ya, tetapi bentuk soalnya sudah berbeda. Ini bentuk soalnya isian singkat ya ini. Jadi kotaknya hanya disediakan sedikit, itu artinya ini isian singkat. Jadi untuk isian singkat kita harus mengetikkan jawaban. Misalnya jawabannya bernyanyi, misalnya gitu. Kita ketikkan. Nah, kemudian kita klik soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 5 ini teksnya pun ternyata masih sama ya. Teksnya masih sama, tapi bentuk soalnya sudah berbeda. Kita diminta untuk
Jadi kita diminta untuk memasangkan antara peristiwa dan pelaku. Nah, di sini bagaimana cara memasangkannya? Yaitu hanya dengan cara klik saja ya. Peristiwanya itu kalian baca dulu, yang sesuai itu dengan siapa pelakunya itu dipasangkan. Misalnya yang ini diklik, kemudian pelakunya siapa? Oh, pelakunya misalnya yang ini, itu tinggal diklik saja. Nah, itu akan menjadi berpasangan. Kemudian diklik peristiwanya, pelakunya siapa, itu tinggal diklik juga, maka akan secara otomatis itu menjadi berpasangan. Seperti itu, bisa diganti-ganti ya, misalnya kalian ternyata tadi ragu-ragu, itu bisa diganti. Kemudian soal selanjutnya, nah soal selanjutnya itu masih sama ya teksnya, tetapi ini sudah berbeda lagi. Ini kolom jawabannya itu panjang ya yang disediakan. Ini artinya jawabannya itu merupakan jawaban esai atau jawaban uraian panjang, yaitu kalimat yang panjang yang bukan hanya jawaban singkat ya, bukan mengisi titik-titik, tapi ini jawaban panjang. Misalnya kita tuliskan jawaban yang panjang ya. Jadi kalian untuk menandai bahwa ini merupakan esai atau bukan, nah itu biasanya pertanyaannya itu diminta kita untuk menjelaskan ya. Jadi untuk menjelaskan sesuatu tentu membutuhkan kalimat yang panjang, bukan seperti hanya mengisi titik-titik yang hanya satu kata atau dua kata. Tapi untuk soal uraian ini, itu jawabannya uraian yang berisi kalimat-kalimat penjelasan ya. Misalnya kita ketikkan seperti ini. Nah, jadi kalian harus belajar mengetik juga supaya nanti ketika mengerjakan soal AKM itu terbiasa. Nah, baru kemudian kita klik selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini sudah berbeda ya teksnya, dan ada gambar seperti ini. Nah, gambar ini kalian harus cermati juga. Selain juga membaca dengan teliti teksnya, kalian juga harus melihat gambarnya karena gambar itu menjelaskan teks. Nah, untuk soal ini sama ya, berupa uraian panjang atau esai. Kita bisa klik selanjutnya, kita lihat soal selanjutnya itu ini bentuk soalnya adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Nah, seperti ini soalnya, itu soal pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya lebih dari satu. Nah, di sini tandanya itu berbentuk kotak-kotak ya. Kalau kotak-kotak artinya jawabannya lebih dari satu. Jadi bisa diklik semua. Jika jawabannya betul semua ya kalian klik semua. Pokoknya lebih dari satu. Kemudian kita lihat soal selanjutnya ya. Nah, di soal selanjutnya ini ternyata ini adalah soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda ini jawabannya hanya satu ya, jadi tidak bisa dijawab lebih dari satu untuk soal pilihan ganda seperti biasa ya. Nah, jadi jawabannya hanya bisa memilih satu. Nah, demikian tadi ya soal-soal yang ada pada web Pusmenjar yang bisa kita gunakan untuk berlatih sehingga kita bisa memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal asesmen kompetensi minimum yang nanti akan segera kita laksanakan simulasinya ya. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai latihan. Terima kasih, sampai jumpa.